jantung. Inilah dia yang termasuk ke dalam alat peredaran darah. Nah, akan kita bahas satu persatu. Jadi ketiga alat peredaran darah ini seperti halnya keran, kemudian pipa dan airnya, ya kan? Keran berarti dia yang mengeluarkan air, yaitu berupa jantungnya sebagai pompa. Kemudian pipanya yaitu atau sebagai pembuluh darahnya, ya kan, tempat untuk mengalirkan airnya. Nah, sementara darah itu berupa cairannya, airnya. Jadi ibaratkan seperti keran, pipa dan juga air. Itulah dia untuk sistem peredaran darah ini. Sekarang akan kita bahas satu persatu mengenai alat peredaran darah ini. Yang pertama kita masuk di sini yaitu mengenai darah. Nah, secara garis besar darah ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu berupa sel darah, ya, sel darah, dan yang kedua adalah plasma darah. Nah, sel darah ini terbagi lagi atas tiga. Yang pertama yaitu berupa eritrosit atau disebut dengan namanya sel darah merah. Kemudian yang kedua yaitu berupa leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Ya, nah ketiganya ini memiliki sifat dan juga fungsi yang berbeda. Nah, eritrosit berwarna merah, sel darah merah. Kenapa? Karena di sini pada eritrosit memiliki yang namanya hemoglobin sebagai pigmen darah. Nah, di mana hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen dan juga CO2. Maka fungsi dari eritrosit adalah untuk mengikat, ya, untuk mengikat oksigen dan juga CO2. Nah, secara umum fungsi dari sel darah ini adalah untuk transportasi, ya, tapi memiliki spesifik yang berbeda-beda. Nah, kita lihat lagi pada eritrosit ini juga dia memiliki jumlahnya, ya, jumlah normalnya itu sekitar 4 sampai dengan 5 juta. Artinya kalau misalnya kekurangan seseorang akan mengakibatkan anemia, kalau kelebihan nanti namanya polisitemia, ya kan? Jadi di sini jumlah normalnya ya kan 4 sampai dengan 5 juta sel per milimeter kubik. Ya. Nah, bagaimana dengan leukosit? Nah, untuk leukosit di sini dia tidak berwarna. Sudah, dan juga dia memiliki sifat khusus. Apa sifatnya? Sifatnya ada dua. Yang pertama bersifat fagositosis, ya, fagositosis, dan yang kedua adalah diakinesis. Apa itu? Fagositosis yaitu memakan benda asing. Jadi dia sifatnya memakan benda asing. Dan diakinesis, ya, di sini dia bersifat dapat menembus pembuluh darah, ya, dapat menembus pembuluh darah. Nah, karena sifatnya ini tadi, ya kan, maka sel darah putih ini berperan penting untuk imunitas atau kekebalan. Kenapa? Karena dia memakan benda asing tadi, dan juga dia dapat mengalir kemana saja, ya, kemana saja, ke bagian dari darah mana saja. Kenapa? Karena di sini dia bersifat diakinesis, dapat menembus pembuluh darah, sehingga dia dapat memakan kuman yang masuk. Maka sel darah putih ini dia memiliki fungsi sebagai imunitas, ya, sebagai imunitas atau kekebalan sel. Nah, bagaimana dengan trombosit? Trombosit ini memiliki bentuk yang tidak teratur, ya, jadi sifatnya ini dia bentuknya tidak teratur, dan jumlahnya ini, ya, jumlahnya ini sekitar 8.000, ya kan, sampai dengan 9.000 sel. Kita lihat untuk fungsi trombosit, ya, fungsinya berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jadi pada saat tubuh kita terluka maka akan mengeluarkan darah. Nah, setelah beberapa saat selanjutnya darah akan berhenti keluar. Hal itu kenapa? Karena di sini terjadi proses pembekuan darah. Sekarang kita lihat bagaimanakah mekanisme untuk proses pembekuan darah. Jadi ada mekanisme proses pembekuan darah. Yang pertama, trombosit tadi memiliki sifat mudah pecah. Jadi pada saat trombosit terkena benda yang tajam, ya, maka trombosit ini dia akan pecah. Nah, pecahnya trombosit di sini dia dibantu dengan adanya ion kalsium, ya, dan juga ada antihemofili. Antihemofili ini adalah anti darah sukar membeku, ya kan? Trombosit pecah dengan bantuan ini tadi sehingga menghasilkan enzim trombokinase. Ya, selanjutnya protombin yang ada di hati, ya, protombin yang ada di hati, ya. Nah, ini dengan
Sekarang kita lanjut untuk alat peredaran darah yang kedua, yaitu mengenai pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama yaitu pembuluh darah balik atau disebut dengan vena, kemudian yang kedua arteri, dan yang ketiga adalah kapiler. Nah, sekarang kita lihat antara pembuluh darah vena dan arteri itu dia memiliki perbedaan. Nah, supaya lebih jelas langsung saja di sini saya buat tabelnya ya. Perbedaan antara pembuluh darah arteri atau disebut juga dengan pembuluh darah nadi, dan juga pembuluh darah vena atau disebut juga dengan pembuluh darah balik. Nah, ini bisa kalian lihat ya dalam bentuk tabel. Di sini sudah jelas ya perbedaan antara keduanya ini. Yang pertama di sini kita lihat ya alirannya ya atau fungsinya. Nah, fungsi pembuluh darah arteri atau nadi ini mengalirkan darah ya keluar jantung ya, keluar dari jantung. Sementara untuk vena dia mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Maka disebut juga dengan pembuluh balik ya, masuk ke dalam jantung. Kemudian fungsi yang kedua yang di bawahnya, yang dibawa oleh pembuluh darah arteri ini adalah darah bersih yang kaya akan oksigen. Tapi tidak semuanya, kecuali arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis ini membawa darah kotor. Satu-satunya pembuluh darah arteri yang membawa darah kotor atau CO2. Sementara pembuluh darah vena yang dibawanya adalah darah kotor atau CO2. Ya, kecuali vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini membawa darah bersih atau oksigen. Kemudian yang ketiga ya denyutnya. Nah, kalau misalnya arteri ini denyutnya tidak terasa ya. Denyut terasa bisa kita rasakan di pergelangan tangan atau di leher kita. Sementara untuk pembuluh darah vena ini denyutnya tidak terasa. Ya kan? Nah, selain dia dari denyut, kemudian bisa kita lihat dari segi letaknya. Nah, pembuluh darah arteri ini letaknya lebih ke dalam ya, tersembunyi dan agak ke dalam. Sementara pembuluh darah vena ini letaknya di permukaan dan biasanya berwarna kebiruan. Nah, ini bisa kita lihat pada bagian tangan kalian, lengan kalian ya, di situ terlihat ada kebiruan, maka itu adalah bentuk dari pembuluh darah vena atau balik. Baik, kita lanjut untuk alat peredaran darah yang ketiga, yaitu berupa jantung ya, berupa jantung. Nah, fungsi dari jantung tentu kalian tahu semua ya. Jantung berfungsi untuk memompakan darah. Jadi, fungsi dari jantung adalah untuk memompa darah, ya kan? Menuju kemana? Menuju ke tubuh, ke seluruh tubuh ataupun ke paru-paru. Nah, jadi pada jantung ini secara garis besar terbagi atas 4 ruang, ya. Coba kita lihat ya, di sini ada 4 ruang, ya kan? Nah, secara garis besar pembagian 4 ruang jantung itu kita lihat apa saja. Sudah. Nah, bagian atas ini disebut juga dengan serambi, bagian bawah disebut juga dengan bilik. Sudah. Yang sebelah sana disebut bagian kanan dan sebelah sini bagian kiri. Jadi yang sebelah sini disebut serambi kanan, sekam, kemudian serambi kiri, kemudian bilik kanan, kemudian juga bilik kiri. Sudah? Nah, jadi kita lihat di sini antara serambi kanan dan serambi bilik kanan di sini terdapat katup berdaun 3 atau disebut juga dengan valvula tricuspidalis. Valvula tricuspidalis, katup berdaun 3. Ya. Kemudian yang di sini terdapat katup pada serambi kiri dan bilik kiri atau disebut juga dengan valvula bicuspidalis, ya. Bicuspidalis. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, serambi ini disebut juga dengan atrium. Bilik ini disebut juga dengan ventrikel. Antara serambi dan bilik yang mana yang lebih tebal? Yaitu bilik. Kenapa? Karena fungsi bilik fungsinya memompa darah. Sementara serambi fungsinya adalah menerima darah. Ya, jadi pada bagian jantung, ya kan, ada tadi serambi, ya, serambi atau atrium. Nah, kemudian
yang berasal dari paru-paru. Oke, kemudian ventrikel atau bilik, ya bilik kanan memompa darah menuju ke paru-paru ya. Jadi bagian bilik kanan dan juga kiri, ya kan? Nah, kanan tadi memompa darah menuju ke paru-paru. Sudah? Sementara kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh. Kira-kira sudah paham ya? Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk sistem peredaran darahnya. Nah, ini yang paling penting, ya, sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah pada manusia ini disebut juga dengan sistem peredaran darah ganda dan juga peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah pada manusia yaitu ganda dan sistem peredaran darah tertutup. Artinya apa? Artinya peredaran darah ganda, darah melewati jantung nanti sebanyak 2 kali, ya. Jadi dia melewati jantung sebanyak 2 kali, ya. Maka nanti ada disebut dengan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sementara peredaran darah tertutup artinya darah mengalir di dalam pembuluh darah, ya. Darah mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, kita lihat bagaimana sistem peredaran darah ini. Yang pertama akan kakak gambarkan untuk jantungnya, ya. Tadi ada 4 ruang. Sudah. Yang pertama serambi kanan, kemudian serambi kiri, bilik kanan, kemudian bilik kiri. Sudah. Kita mulai dari bilik kiri. Bilik kiri tadi mau berfungsi untuk memompa darah menuju ke mana? Ke seluruh tubuh. Jadi bilik kiri ini akan memompa darah menuju ke seluruh tubuh, ya. Tubuh bagian atas, kemudian tubuh bagian bawah. Yang di bawahnya adalah darah yang berisi oksigen, ya. Pembuluh darah yang membawa darah keluar jantung namanya arteri. Arteri terbesar namanya adalah aorta. Kemudian arteri terkecil namanya arteri, dan arteri kecil lanjut dia menuju arteriol. Nah, jadi ini dia urutannya. Sudah? Kemudian ini akan dihubungkan oleh pembuluh darah kapiler. Ya. Nah, selanjutnya ya, CO2 masuk ke dalam jantung melalui serambi kiri. Nah, pembuluh darah yang membawa darah masuk ke dalam jantung tadi adalah pembuluh darah vena. Yang di bawahnya adalah darah kotor yang mengandung CO2. Vena terbesar namanya adalah vena cava. Nah, masuklah dia. Jadi serambi kanan mengandung CO2. Melalui katup cuspidalis, darah mengalir menuju ke bilik kanan. Jadi bilik kanan mengandung CO2. Selanjutnya, bilik kanan ini akan memompa darah kemana tadi bilik kanan? Ya, bilik kanan memompa darah ke paru-paru, ya kan? Berarti di sini pembuluh darah membawa darah keluar jantung menuju ke paru-paru. Jadi ini dia paru-paru. Sudah? Pembuluh darah yang membawa darah keluar jantung ini namanya adalah pembuluh darah arteri pulmonalis yang berasal dari paru-paru. Maka ini disebut dengan arteri, ya, pulmonalis, arteri pulmonalis. Sudah? Yang di bawahnya adalah darah kotor. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran gas, oksigen diambil, diikat, CO2 dikeluarkan. Sudah? Oksigen akan diikat dari udara, ya, dari kita menghirup oksigen masuk ke paru-paru, kemudian CO2 yang tadi akan dikeluarkan. Sudah? Selanjutnya oksigen yang masuk tadi, ya, dibawa menuju ke serambi kiri, ya. Pembuluh darah yang masuk ke serambi kiri namanya adalah pembuluh darah vena pulmonalis, yang dibawanya adalah darah bersih yang mengandung CO2. Selanjutnya darah bersih yang mengandung CO2 dari serambi kiri masuk ke bilik kiri yang mengandung oksigen juga. Ya, yang mengandung oksigen maksudnya, ya. Selanjutnya kembali prosesnya berulang. Maka sistem peredaran darah manusia tadi adalah sistem peredaran
ganda yang terbagi atas dua tadi ya. Yang pertama adalah peredaran darah besar. Sudah, peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri. Sudah, dari serambi kiri ya, dari serambi kiri. Oke, atau dari bilik kiri lah kita katakan ya. Dari bilik kiri, selanjutnya menuju ke seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh. Sudah, selanjutnya masuk ke vena, ya, masuk ke serambi kanan, masuk lagi ke serambi kanan atau kembali ke jantung. Jadi dari bilik kiri atau dari jantung, sudah ke seluruh tubuh masuk ke serambi kanan atau kembali ke jantung. Ini disebut dengan peredaran darah besar. Nah, kemudian yang kedua adalah peredaran darah kecil. Nah, untuk peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju ke paru-paru, masuk kembali ke serambi kiri ya. Jadi dimulai dari bilik kanan menuju ke paru-paru, masuk kembali ke serambi kiri. Bilik kanan, paru-paru, dan masuk ke serambi kiri. Udah? Nah, kira-kira paham ya? Nah, jadi pada bagian jantung yang berisi darah bersih adalah serambi kiri dan bilik kiri. Sementara yang berisi darah kotor adalah serambi kanan dan bilik kanan. Baik, sekarang akan kita bahas untuk soal pengantar yang berhubungan dengan materi peredaran darah ini. Yang pertama, yang bukan merupakan fungsi darah, yang bukan. Yang pertama, mengangkut oksigen dan CO2 benar, yaitu fungsi dari eritrosit. Membunuh kuman benar, fungsi dari leukosit. Meneruskan rangsangan bukan ya, itu dari sistem saraf. Mengangkut sisa metabolisme itu benar ya, yaitu fungsi dari plasma darah. Ya, plasma darah. Kemudian yang kedua, sel darah putih yang jumlahnya abnormal akan menimbulkan gangguan disebut abnormal, berarti jumlahnya lebih dari yang biasanya ya, yaitu lebih dari normalnya. Ini disebut dengan leukemia ya, leukemia atau nama lainnya adalah kanker darah. Karena saking banyaknya jumlah dari sel darah putih ya kan, itu normalnya sekitar 80.000 ya. Kalau misalnya lebih dari jumlahnya tadi, maka di sini dia justru akan memakan darah kita sendiri, maka disebut juga dengan kanker darah. Sementara hemofilia ini artinya darah suka membeku. Nah, ini penyakit turunan ya, penyakit turunan. Thalassemia ini ada sel darahnya berbentuk seperti tidak normal ya, bentuknya tidak normal. Meningitis ini artinya infeksi selaput otak ya, meningitis infeksi selaput otak. Kemudian kita lihat golongan darah yang tidak memiliki agglutinogen adalah agglutinogen. Ini disebut juga dengan antigen. Antigen disebut juga dengan protein asing. Sudah? Nah, protein asing ya lawannya adalah antibodi atau untuk kekebalan tubuh. Jadi yang tidak memiliki antigen atau agglutinogen ini adalah golongan darah O. Karena di sini golongan darah O ya tidak memiliki antigen atau protein asing, maka golongan darah O ini bisa masuk kemana saja, maka dia disebut dengan namanya donor universal. Sudah? Jadi ada 4 macam golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, sementara untuk golongan darah AB ini dia tidak memiliki antibodi ya, atau tidak memiliki agglutinin atau kekebalan tubuh ya kan, maka semua golongan darah ini bisa masuk ke golongan darah AB ya kan. Maka golongan darah AB ini disebut dengan resipien ya, resipien universal. Artinya semua golongan darah ini ya bisa masuk ke golongan darah AB, atau golongan darah AB bisa menerima transfusi dari semua golongan darah. Itu dia ya kan. Nah, sementara untuk golongan darah A ini dia memiliki antigen A. Sudah? Sementara golongan darah B ini dia memiliki antigen B. Dan golongan darah AB ini dia memiliki antigen AB ya. Antigen AB, golongan darah O tidak memiliki antigen. Nah, selanjutnya
tadi bilik kanan fungsinya memompa darah menuju ke paru-paru ya. Jadi yang berisi darah kotor atau yang mengandung CO2. Maka jawabannya adalah A. Sudah? Sementara bagian yang berisi darah bersih atau mengandung CO2 adalah bilik kiri. Oke. Nah, demikianlah untuk materi kita mengenai peredaran darah. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, bisa kalian